Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Maulana Fulki lengkapnya, panggilannya Fulki. Kalau di sekolah dulu angkatan 68, Fatmada 68. Dulu secara organisasi saya itu ketua satu SKI. Eh, ya, timnya Mas Farhan. Dulu 2010 ya kalau nggak salah masuk SMA, terus saya kebetulan kecilnya di Cilacap di Jawa Tengah. Baru SMA itu eh, rantau ke Jogja setelah di SMA 3, terus tinggalnya di Krapia, di pesantren Krapia, daerah Bantul, ya udah masuk Bantul kayaknya. Eh, saya keluar dari pesantren itu sekitar eh, ini ya KKN waktu kuliah, di kurang lebih 6 tahun. Kalau aktivitas di pondok pesantren sebetulnya dimulai dari eh, subuh ya, azan subuh. Jadi ketika azan kami bangun, bangun ataupun dibangunkan gitu. Terus kemudian sebelum sholat subuh kami ada membaca beberapa eh, bacaan kayak Al-Waqi'ah, terus Asmaul Husna gitu. Baru sholat subuh jamaah, habis itu baru ngaji. Ngajinya kalau pagi itu di tempat saya soal apa ya namanya, kiroati ya, itu sebenarnya metode sih, ngaji ini apa ya namanya, makharijul huruf gitu-gitu, soal Quran lah, teknik membaca Quran gitu, kita pakainya kiroati gitu lah. Nah itu sampai jam jam 6, setengah 7 gitu sesuai antrian. Baru habis itu persiapan sekolah, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Baru habis itu berangkat eh, sekolah di luar. Baru nanti sebelum maghrib biasanya udah pada pulang gitu. Nah, nanti maghrib kegiatan lagi, maghrib jamaah, habis itu ngaji lagi. Ngajinya kalau malam itu ngaji kitab, kitab kuning. Terus salat isya, habis isya ngaji lagi sampai jam 8 kurang lebih. Jam 8 malam, habis jam 8 malam bebas. Mau cari makan, mau belajar, mau main, terserah. Tapi nanti jam malam, jam 10 malam sudah ditutup um, apa pintu gerbang gitu. Kebetulan seneng ya, kebetulan seneng. Karena dulu juga sebetulnya masuk sana ya selain karena keinginan sendiri juga didukung sama orang tua ya. Entah kenapa di akhir masa SMP tuh insyaf gitu ya. Mungkin dulunya nakal gitu. Terus akhir SMP insyaf pengen belajar eh, ngaji gitu. Terus tadinya tuh sempat mau ke Gontor di Jawa Timur ya, Gontor yang pusat. Tapi terus kayaknya orang tua agak nggak tega karena di sana total nggak bisa bawa alat komunikasi. Jadi akhirnya alternatifnya saya sekolah di Jogja sambil di pondok pesantren gitu. Kalau eh, bosen justru enggak, karena justru sangat variatif kegiatannya. Kalau capek iya, kalau bosen enggak. Tapi capek memang, memang capek. Kalau bosen kayaknya sih eh, pribadi masing-masing ya, karena ya kita kan sama lah. Kalau sekolah kan juga rutinitasnya kan juga kayak gitu aja. Tergantung kita mau nyari variasi, ikut organisasi kah atau aktif di event kah, kalau di SMA ya, SMA 3. Di pondok juga banyak kegiatannya. Jadi kalau bosen enggak, kalau capek iya. Tapi seru kok. Ya, ini sebetulnya satu hal yang saya pengen banget ngasih saran gitu buat buat teman-teman atau adik-adik yang berniat sekolah di luar sambil hidup apa tinggal di pesantren gitu. eh Dulu saya dari kecil tuh
dipaksa sama orang tua, nggak dipaksa ya, dikondisikan sama orang tua itu fokus di akademis gitu. Jadi di sekolah itu selalu bagus lah nilainya, selalu ya bisa dibilang selalu juara gitu. Tapi terus masuk SMA 3 selain uh, apa ya anaknya pinter-pinter semua, itu juga uh, kegiatan di pondok kan kadang ya tadi menyita energi gitu ya. Setelah mungkin kalau anak lain pulang sekolah ada yang ngambil les privat di rumah gitu, atau ada yang ya istirahat aja karena dia udah belajar, fokus belajar di sekolah. Tapi kalau kalau saya dulu eh, nggak kayak gitu. Jadi di sekolah nggak fokus belajarnya, di pondok juga udah capek. Jadi nggak fokus gajinya. Nah itu harusnya bisa bisa diambil pelajaran gitu karena eh, harusnya memang ketika di sekolah ya fokus belajar gitu. Jangan ketika di kelas nggak fokus atau malah skip atau malah bolos malah ya uh, itu harus dihindari karena ya kesempatan buat buat belajar waktu, jadi waktu tuh berharga banget ya dulu karena di pesantren kan juga ada tuntutannya, ada kewajibannya gitu. Jadi ya ketika di pondok ya bisa ngaji fokus, kalau pas di sekolah ya harusnya juga fokus gitu, nggak kemana-mana, harusnya bisa membagi fokus ya. Kalau membagi waktu kan waktunya udah ada gitu, tinggal dibagi fokus. Memang dulu apa struggle-nya minta ampun sampai karena di sekolah ngerasa sulit gitu nerima pelajaran itu ya sampai harus ya bangunnya bangun jam jam 2 jam 3 gitu hanya untuk mengulang pelajaran, padahal ya itu nggak jelek ya, cuman eh, apa ya dulu dulu kan harusnya kita punya waktu yang cukup juga buat istirahat gitu. Jadi eh, ya itu kalau yang saya dapetin pelajarannya sih kita sekolah ya fokus belajar, kita di pondok jamnya ngaji ya fokus ngaji, nggak main-main gitu. Jika istirahat ya istirahat. Kalau aturan banyak, aturan pasti banyak. eh, Oleh karena itu juga pasti pasti pernah melanggar, pasti pernah melanggar. eh saya termasuk yang pernah membuat aturan di di asrama gitu. Dulu ya tahun pertama ya baru ini kan santri baru gitu, santri junior. Tahun ke berapa ya? Mungkin kalau di SMA saya emang nggak begitu aktif di pesantrennya karena jujur aja saya sering sering izin. Jadi baru baru sampai pondok itu udah malam. Jadi waktu SMA seringnya saya cuma ikut ngaji subuh aja. Kalau ngaji maghrib, ngaji isya gitu udah biasanya masih di SMA tuh. Waktu zaman saya kan nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan bener-bener dituntut buat buat aktif ya gitu. Eh jadi SMA nggak begitu aktif. Nah kuliah baru ada waktu gitu kan, kita kan bisa pilih ya. Kalau kuliah kan agak fleksibel. Saya coba aktif gitu di pesantren tahun pertama, kalau nggak salah tahun kedua itu jadi ada organisasinya. Kalau di asrama ada semacam pengurus gitu, pengurus pesantren. Saya sempat jadi kayak koordinator bidang pendidikan gitu, jadi bikin-bikin program, datengin pembicara gitu dari luar pesantren. Kadang kita kan butuh butuh penyegaran ya, butuh penyegaran. Yang orang pesantren butuh ide-ide gagasan itu dari tempat lain. Begitupun yang di SMA kayak gini kan, butuh gagasan, butuh ide-ide dari tempat lain kayak pesantren gitu. Jadi dulu saya bikin kurikulum buat teman-teman gimana caranya juga biar semua bisa perform juga di sekolah masing-masing gitu. Jadi
kita buat jam belajar gitu-gitulah, singkatnya gitu. Terus baru tahun berikutnya sempat jadi apa tuh, ketua ketua pondok ya, jadi lurah gitulah. Nah, itu sempat sempat juga berapa ya, tahun atau 2 tahun gitu jadi ketua. Nah itu ya sempat bikin bikin aturan, apa ya, gimana terus bikin adik-adik di santri-santri baru gitu ya, yang junior-junior tuh bisa bisa nyaman di pondok, tapi juga bisa berprestasi di sekolahnya masing-masing. Gitu sih. Kalau aturan ya pasti pernah melanggar. Bahkan ketika jadi ketua pun juga eh, tetap melanggar. Tapi eh, ya justru ketika melanggar itu justru saya jadi dekat sama sama Pak Kiai sama Bu Nyai saya. Kalau di pesantren tuh istrinya Pak Kiai dipanggilnya Bu Nyai. Jadi saya jadi dekat, terus sering cerita gitu ya, apa yang eh, saya jalani di kuliah, terus gimana kondisi santri-santri yang lain, laporan lain istilahnya gitu, gimana mereka kok ada yang bandel, ada yang masih eh, melanggar ini itu segala macem lah. Justru jadi dekat sama Pak Kiai Ibunya, karena emang kulturnya tuh ini banget, keluarga ya, karena konsepnya tuh kalau di Krapia, jadi Krapia itu kan ada dua bagian. Tadi yang Mas Tony bilang tuh ada Ali Maksum, pesantren Ali Maksum sama pesantren Al Munawir. Oh yang Ali Maksum ini dia yang santri-santrinya itu tinggal dan sekolah di situ. Jadi madrasah full gitu. Ada sanawiyah, ada aliyah gitu. Nah kalau yang Al Munawir ini dia santrinya tinggal di situ, ngaji di situ tapi sekolahnya di luar. SMA, kuliah gitu-gitu. Nah, itu modelnya kayak eh, apa ya, kampung gitu, kayak desa. Jadi tiap-tiap rumah itu ada kiainya. Tiap-tiap rumah ada kiainya. Tiap kiai itu punya tadi satu rumah yang dijadikan pesantren, kompleks gitu. Jadi kayak kompleks pesantren. Nah, kebetulan itu saya pernah jadi ketua kompleksnya, ketua kompleks pesantren, salah satu di Al Munawir gitu. Nah, jadi ya kita punya aturan internal, juga punya aturan yang ini, aturan dari pusat gitu, ada pusat kerapia gitu juga ada. Jadi ya ada universe tersendiri kalau tinggal di pesantren. Kalau lagunya kan suasana di kota santri gitu, emang emang bener-bener kalau kalau eh, kalau teman-teman main ke kerapia itu pasti setelah ini ngelewatin apa tuh, Gading ya, Pelengkung Gading kalau salah namanya ya. Lupa saya. Pelengkung Gading daerah Selapan itu, ketika lewat itu nanti udah, oh ini udah kerapia nih, karena santri itu udah banyak yang jalan ya pakai, santriwati kan ya pakai rok, pakai hijab gitu. Kalau yang cowok-cowok pakai sarung gitu, bahkan naik motor pakai sarung. Itu hal yang biasa di daerah sana tuh biasa. Saya misal eh, beli beli apa tuh di sana tuh? Beli makan gitu ke warung, kalau agak jauh ya naik motor ya pakai sarung gitu. Di sana udah pemandangan yang biasa. Jadi emang kayak eh, apa ya, ya kota santri gitu, kampung santri lah. Kalau di kasusnya saya, justru di pondok pesantrennya itu kami homogen, karena eh, dia kan Kerapia itu pesantren NU. Jadi semua ritualnya, semua bentuk peribadatannya itu sama gitu. Kalau di pesantren nggak ada isu soal tadi multikultural. Mungkin cuma masalah kedaerahan aja. Asalnya emang dari Sumatera, Kalimantan, jadi satu gitu. Mungkin itu aja, tapi itu pun nggak jadi isu ya. Justru justru keberagaman itu adanya itu ya di luar pesantren, terutama di kampus ya, di kuliah terutama. Kalau di SMA kan kita kita kan belum terlalu terbuka gitu ya wawasannya terkait tadi.
berbagai macam aliran, golongan gitu. Waktu di zaman saya, nggak tahu di yang sekarang nggak tahu. Tapi dulu homogen di SMA itu nggak ada yang menonjol corak apa karena kita juga sama-sama belum belum paham gitu. Tapi kalau di kampus, wah itu banyak banyak banget warnanya dan banyak banget apa ya? Dan mereka kan bentuknya gerakan ya. Eh, kalau kali apa ya golongan itu kan ya udah gitu. Cuma kalau udah masuk kampus tuh biasanya jadi gerakan jadi kayak itu gerakan politis gitu. Jadi itu yang justru belajarnya di luar pesantren. Jadi kalau di pesantren malah justru udah sama semua ya Mas, kalau NU ya udah NU semua gitu ya. Malah di Betul, kampus baru ketemu yang beda-beda banget ya. betul. Tapi mungkin juga bisa menyesuaikan dengan tadi ya. Eh, kan sekarang banyak banget pesantren tuh entah ya. Kalau pesantren yang benar definisi pesantren itu NU tuh ya NU sorry. Rapia tuh ya definisi pesantren yang sesungguhnya karena itu masih tradisional gitu, masih konvensional. Tapi sekarang kan banyak banget rumah tahfidz itu juga ada yang bilang tuh pesantren gitu. Rumah tahfidz yang di kota, maksudnya yang di Pogong, di mana-mana, itu kan banyak ya, itu banyak dan coraknya juga beda. Coraknya ada yang Muhammadiyah, ada yang um, apa tuh Salafi, ada yang uh, bentuknya dulu apa ya, banyak lah pokoknya ininya, alirannya. Tapi ya tadi ya orang-orang sekarang mengenalnya itu sebagai sebagai pesantren padahal setahu saya ya pesantren itu ya secara secara uh, istilahnya maksudnya pesantren itu ya yang tradisional yang konvensional kayak di Krapia terus Jogja itu beberapa lokasi lah di daerah Kaliurang itu juga ada di Melangi juga ada itu yang pesantren yang udah kuno gitu yang tradisinya tuh udah lama. Eh, kalau yang paling saya ingat itu dulu saya pernah diminta jadi moderator waktu ini yang nulis ayat-ayat cinta itu kan ini ya Habibur Rahman El Sirazi bukan ya? Iya, yeah, kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu juga sih Mas. Saya pernah jadi moderator beliau waktu ngisi di uh, pesantren di Krapia sama ada satu lagi penulis namanya Agu Irawan. Eh, apa ya novelnya pokoknya novelis semua teh dua orang tuh novelis yang terkenal lah di Indonesia terutama tema-tema yang Islami gitu. Nah itu dulu pernah pernah harus ada ketemu sama beliau-beliau. Terus pengalaman unik lain mungkin sifatnya personal ya kayak karena dulu saya orangnya tuh ini ya apa orangnya cukup eksperimental terus kalau belajar harus eksperiensial kalau sekarang namanya mungkin ya harus ngalamin gitu jadi kalau ada teori saya nggak mau cuman oh iya gitu doang percaya gitu aja jadi eh, ya dulu dulu kayaknya saya jadi orang yang paling apa ya paling banyak ininya banyak tingkahnya kali jadi saya jam 3 pagi itu udah keluar pondok gitu eh, dulu sempat apa ya sempat ngejalanin inilah beberapa ritual-ritual khas pesantren gitu karena kan yang membedakan nih saya nggak tahu sih yang tahu saya ya yang membedakan pesantren NU pesantren yang tradisional kayak di Krapia dengan pesantren modern yang ada di kampus-kampus dekat kampus gitu itu uh, apa ya uh, kami kuat bukan kuat ya kami kental di laku tirakat gitu namanya kalau di Jawa ya laku tirakat jadi puasa terus
zikir, terus sholat itu banyak banget macamnya gitu. Dan itu di ya semua kan dilakukan buat buat mendekatkan diri ke Allah gitu ya. Tapi terus ya banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang saya rasa itu nggak bisa didapetin di pesantren-pesantren yang tadi yang modern. Mungkin bisa sih, cuman apa ya? Kayak contohnya gini deh. Contohnya kami itu punya kiai-kiai yang dalam tanda kutip tuh punya keistimewaan gitu yang eh, kalau eh, bahasa ilmiahnya tuh suprarasional gitu. Jadi kadang nggak bisa dinalar sama sama orang biasa. Ya inilah. Kalau bahasa agamanya namanya karomah gitu. Kalau Nabi dan Rasul itu mereka punya mujizat. Nah kalau orang-orang soleh, para ulama, para wali itu namanya mereka punya karomah, punya keistimewaan. Nah itu saya pikir eh, intensitasnya banyaknya di pesantren tradisional, pesantren yang konvensional. Kiai-kiai kami itu sangat-sangat unik, bahkan cenderung banyak yang tidak masuk di akal gitu. Uh, dari mulai uh, apa tuh namanya amalan amaliyahnya itu udah amaliyahnya udah berbeda gitu sama manusia, mesti sama orang awam kayak kayak kita. Jadi ya levelnya ya udah beda ketika mereka melakukan sesuatu ya kadang uh, kita melihatnya itu sebagai sebuah keajaiban gitu karena emang levelnya udah beda. Itu paling pengalaman-pengalaman unik yang ada di pesantren yang nggak ada di SMA gitu. Justru kalau yang di Al Munawir bagian yang kayak saya gitu yang tinggalnya aja di pesantren tapi sekolahnya di luar, itu ya ya kami berkarirnya di di dunia yang ini yang umum gitu. Saya juga kerja di perusahaan swasta gitu, di bisnisnya bisnis tambang bahkan, jadi nggak ada ininya, nggak ada jalurnya gitu. Cuman emang eh, ada santri senior yang dia dulu paling paling alim. Kita nggak ngomong paling soleh ya. Kalau di pesantren tuh entah, kami jarang melebeli temen kami itu santri lain tuh santri soleh itu jarang. Adanya santri alim gitu karena santri pinter ya gitu. Karena kalau soleh tuh baik, maksudnya lumrah gitu, apa ya? Sebenarnya sholat di masjid gitu misal, ya ada sih yang dia rajin banget, nggak pernah putus, ada. Tapi terus jarang dilabelin santri soleh itu jarang. Yang mencolok itu kalau dia pinter dari ilmu fikihnya, ilmu mantiknya, apa logikanya, terus tafsirnya dan lain-lain gitu. Kalau dia pinter, nah itu kita kita labelin dia santri alim. Beda kan kalau di SMA. Kalau SMA kan nggak ada, adanya itu alim itu ya soleh, alim itu ya sholat. Maksudnya alim itu duha, alim itu adzan di sekolah segala macam. Padahal alim kan levelnya lebih tinggi daripada melakukan ritualnya, daripada ya alim tuh derajat tertinggi lah. Terus tadi saya bilang ada senior yang dia paling alim, paling pinter. Dia sekarang S3 di di Jepang, ketika di Jepang ngambil PhD gitu. Tapi ya dia tetap dengan uh, apa ya namanya? Dengan ciri khasnya yang anak pesantren gitu. Uh, dia ngewakilin kalau di Jepang itu ada lomba-lomba apa ya namanya? Di Indonesia kan juga ada ya lomba kayak saya lupa namanya, tapi tarafnya nasional gitu. Eh, di kuliah lah itu anak-anak kuliah dulu. Pokoknya ada beberapa cabang yang dia lomba MTQ nasional. Dia ada yang kan beberapa cabang tuh ada yang tilawatil Quran, ada yang tartil, ada apa lagi ya?
debat, saya lupa. Pokoknya ada berapa macam lomba lah. Nah, dia tuh selalu selalu ngewakilin dan kayaknya juga sering juara deh gitu. Terus ada yang jadi dokter juga, santri lain. Kalau yang berkarir sebagai ustadz atau eh, ya di pesantren itu kebanyakan mereka yang keluarganya basicnya itu juga keluarga pesantren. Jadi kan banyak tuh kiai-kiai dari luar Jawa yang me, menyok apa ya, memondokkan, menyekolahkan anaknya tuh di Jawa gitu. Nah, itu mereka pulang dari Jawa biasanya balik ke kampung mereka untuk jadi jadi ustadz, jadi ngurusin pesantrennya, mereka punya pesantren gitu. Itu biasanya yang jadi ustadz tadi yang punya background keluarga pesantren, di keluarga pesantren. Kalau keluarga yang biasa-biasa aja kayak saya ya nggak ada, cuman ya emang image image anak pesantren tuh kadang memang eh, sulit buat dipisahkan gitu ya. Ya, saya sih jujur aja eh, apa ya, nggak nggak pengen gitu dilabelin anak pesantren eh, karena apa ya, takut mematahkan ekspektasi orang-orang gitu kan. Oh, anak pesantren ini aslinya gini gitu kan, kayak enak ya. Mendingan beda biasa-biasa aja tapi ya eh, udah nggak kelihatan nakal gitu, udah cukup lah gitu. Kalau yang macam-macam lah nggak usah diliatin gitu. Gitu sih. Jadi kebanyakan justru di berkarir di dunia yang umum, di akademis, di kerjaan gitu. Ada ospek. Kami bikin ospek di komplek kami ya. Komplek lain ada nggak ya? Saya kurang tahu sih. Karena tadi kan saya bilang modelnya kayak tiap rumah ada kiainya. Jadi kalau nggak salah lebih ada mungkin lebih dari 30 komplek, 30 rumah, 30 kiai, 30 pesantren gitu di Kerapia. Jadi eh, kalau tempat saya dulu, kompleks saya kebetulan ada ospeknya. Eh, memang memang ini ya. Waktu saya awal-awal sih nggak ada, tapi terus kemudian inisiatif pada bikin gitu. Ya inilah pengenalan terhadap lingkungan pesantren. Ada bumbu-bumbunya juga biar biar seru gitu ya. Dan bahkan sering banyak alumni alumni yang kami undang buat 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 join gitu. eh ya ya intinya untuk memperkenalkan lingkungan pesantren, terus juga orang-orang di pesantren gitu. Kami juga kan satu yang lucu tuh, yang unik ya, itu kami kan setiap setiap 2 mingguan kalau nggak salah setiap minggu ya, itu ada kegiatan ziarah gitu, ziarah kubur. Jadi ya ospeknya ada agenda ke ziarahnya tengah malam gitu. Ya itu bumbu-bumbu aja sih biar seru aja. Nah nggak harus tengah malam juga ke kuburan kan, biar seru aja. Terus eh, itu salah satunya. Terus yang lainnya ya kita perkenalkan ke Pak Kiai, Bu Nyai, keluarganya gitu, karena yaitu bapak ibu kita, bapak ibu kami di pesantren ketika di pondok. Nah, karena kan kita jauh dari keluarga gitu, jadi ya kita bangun suasananya kekeluargaan. Kalau ada sesuatu ya cerita sama mas-masnya, kalau ada masalah ya sharing gitu, jangan dipendam sendiri, karena ya tetap banyak ya kasusnya anak-anak yang gagal beradaptasi gitu di pondok, jadinya mereka stres, ya akhirnya ya udah cabut cabut aja, mereka ngekos di luar lagi gitu. Kalau aturan tertulis eh, tahu saya nggak ada, aturan terus nggak ada, cuman ya itu secara apa ya, itu suasananya di pesantren itu beda ya, beda dengan di sekolah dulu kalau saya di SMA. Kalau di SMA kan ya apa ya, kayak kayak tegang banget gitu.
entah ya kalau di SKI ya, kalau di SKI nih, kalau di luar kan enggak. Kalau di SKI itu kayak eh, apa ya cukup tegang lah hubungannya. Tapi kalau kalau di pesantren, pesantren saya terutama, itu ya kami tahu ini ya batasan-batasan, tapi ya tetap tetap kalau dari Bu Nyai itu keras orangnya. Jadi ya kalau ada yang ketahuan gitu, ya kita inilah ya apa kalau ada yang ketahuan, misal tapi juga tahunya gimana ya susah juga. Gimana ya? Pokoknya kalau ada indikasi-indikasi lah gitu. Pasti kan anak-anak tuh pasti suka apa ngecengin kan, nyeng-nyengin kalau ada anak lain yang dia pacaran terus lah segala macem. Itu pasti terus Bunyai tahu pasti terus akhirnya dipanggil sama Bunyai dimarahin gitu. Tapi kalau sama Pak Kiai itu justru pendekatannya eh, nggak keras, dia lembut gitu. Jadi nggak dipatahin tuh apa ya nggak dipatahin dengan larangan gitu kalau sama Pak Kiai. Jadi lebih diajak ngobrol, diajak bercanda. Jadi justru hubungan antara laki dan perempuan, Ikhwan dan Akhwat di pesantren, kulturnya itu dibawa santai, dibawa rileks. Jadi nggak terkesan kaku. Kami lebih memilih cara-cara yang apa ya, eh, cara-cara yang membuat kami fokusnya nggak ke sana gitu, nggak ke arah tadi ya hal-hal yang apa tuh yang dilarang gitu. Tapi nggak kita patahin ke larangan itu. Jadi membuat itu sebagai lelucon, sebagai jokes gitu, yang bikin kita relax. Itu kalau Pak Kiai itu caranya Pak Kiai. Kalau Bunyai peras. Jadi emang ada keseimbangan lah. Anak-anak juga menyikapinya juga ya apa ya juga bisa uh, tetap tetap ada batasan, tapi kami juga bisa cerita dengan leluasa gitu. Kalau ada kan itu hal yang wajar ya. Apalagi kalau saya kan kebetulan kuliahnya di psikologi, jadi menurut saya sih itu hal yang wajar. Maksudnya ketertarikan gitu, itu hal yang sangat-sangat wajar terhadap lawan jenis, apalagi di masa-masa SMA. Dan justru menurut saya sangat-sangat eh, sangat-sangat disayangkan ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik. Maksudnya, termasuk ketika di ini ya, tadi saya bilang dipatahkan gitu. Eh, harus menyalurkan melalui media apa. Makanya kami tiap minggu juga ada rutin olahraga, ada main futsal, futsal sih biasanya favoritnya ya. Main bola jarang sih, main futsal itu biar itu jadi program pondok gitu, olahraga juga. Jadi eh saya merasakannya pesantren jadi tempat yang apa ya, yang penuh dengan wisdom gitu. Jadi nggak semua larangan itu harus disikapi dengan keras, dengan apa ya, ya nggak semua larangan harus disikapi dengan keras, dengan amarah, dengan rasa takut gitu. Justru yang dikembangin itu akhirnya saya sekarang paham bahwa uh, ketika kita berinteraksi dengan Allah gitu, tapi di apa ya didominasi dengan rasa takut itu bagus, tapi ada level yang lebih tinggi ketika kita bisa berinteraksi dengan Allah itu uh, dengan didominasi rasa rasa cinta gitu. Dengan lawan jenis kan juga itu unsur cinta sebetulnya. Cuman kita ada yang kadang-kadang tuh ya masih bingung kan di usia-usia itu hormonal lagi kuat-kuatnya gitu ya. Jadi ya ketika itu diolah dengan baik, di manage dengan baik, kedepannya kita akan justru akan punya hubungan roman apa ya romantisme yang baik dengan Tuhan juga gitu.
Ini agak agak dalam tapi kayaknya saya salah jawab ya, tapi jawab apa yang penting. Nggak mau Mas, belajar psikologi sekalian nih kita. Ya, jadi gitu apa ya? Hal cukup berbeda dengan atmosfer di SMA sama di pesantren terutama terkait hubungan dengan lawan jenis. Bisa tidak menjadi santri tetap bisa. eh, Menyesuaikan kebijakan kiai masing-masing, menyesuaikan kebijakan komplek masing-masing kalau di Krapiak ya. Ada yang dia cuma datang ketika maghrib, habis maghrib ikut jamaah di masjid pusat, terus habis itu ngaji kitab kuning. Bahkan ada yang cuma ikut waktu subuh, jadi dia datang tuh jam setengah lima tuh mungkin ya udah jalan dari rumahnya gitu, setengah lima pagi, terus jam lima ngaji gitu. Banyak, banyak sekali orangnya. Maksudnya nggak sekali datang banyak gitu, tapi satu dua orang, tapi banyak yang kayak gitu gitu. Terus apalagi waktu Ramadan, waktu bulan puasa itu emang dibuka buat santri umum. Jadi biasanya ada paketnya. Bahkan mereka yang mau nyobain pesantren waktu Ramadan itu disediakan kayak semacam asrama sendiri. Nanti ada paket dapat buka, sahur, pokoknya udah disuruh diurusin semua aja. Laundry kayaknya juga deh. Jadi udah tinggal ngaji aja waktu bulan puasa, dan ngajinya itu banyak banget pilihannya waktu Ramadan karena setiap kiai itu dia buka kelas buat umum. Jadi dari pagi habis subuh sampai kayaknya jam 1 pagi ya, itu full full terus. Pokoknya ada aja kiai yang ngajar. Jadi kita bisa milih temanya dari tafsir, dari fikih, fikihnya juga fikih apapun, fikih pernikahan, fikih wanita, fikih sholat segala macam, ada semua. Biasanya yang paling laku tuh fikih fikih pernikahan. Itu paling ramai. Karena Kenapa tuh Mas? karena pembahasannya dari mulai mulai apa ya? Kayaknya mulai memilih pasangan deh. Itu gimana gitu caranya yang diajarkan Nabi Muhammad gitu, yang diajarkan Rasulullah. Terus nah yang puncaknya ramai itu ketika ketika sudah ini. Jadi apa ya? Hal-hal yang dilakukan suami istri gitu. Hmm, Itu sunnahnya seperti apa? Terus keutamaan utamanya itu seperti apa yang harus dilakukan, doa-doanya apa aja. Itu pasti penuh tuh kelasnya. Kalau kalau temanya itu, karena ya biasa lah ya orang sekarang mah. Karena di pesantren tadi yang saya bilang, kami nggak terlalu kaku gitu dalam membahas hal-hal yang itu kami karena eh, konteksnya kan kita belajar ya, konteksnya kita belajar, jadi ya hal-hal yang di luar itu mungkin disikapi sebagai hal yang tabu gitu ya. Di kami itu jadi jokes aja, jadi hal yang dibuat guyon, bahan ketawaan aja, karena ya terus mau gimana lagi kita mau belajar kalau itu kita kita hindarin terus gitu, nggak ada wadahnya. Justru disitulah wadahnya ketika kita bisa membahas, karena di kitab kuningnya pun, di kitab fikihnya pun ya itu dibahas secara gamblang gitu. Jadi ya tadi saya bilang kayak tadi contoh hubungan suami istri gitu misal ya, mohon maaf, itu dibahas detail gimana eh, gimana, sorry ya, mohon maaf, gimana tekniknya, terus gimana doanya, bahkan setiap kita mau melangkah gitu ya dari step satu ke step berikutnya itu ada doanya, ada keutamaannya gitu, apa sunah-sunahnya itu dibahas semua. Kalau kita nggak di situ, belajarnya di mana lagi. Jadi terus banyak juga kan kesalahan-kesalahan yang orang sekarang, zaman sekarang tuh lakukan terkait hal itu gitu, padahal kan itu ibadah yang ganjarannya luar biasa gitu.
Kan berumah tangga kan ibadah seumur hidup gitu. Mhm. Jadi ya itu tema-tema yang saya pikir tidak ada tempat lain yang mengupasnya sedalam dan semenarik di pesantren. Ya, ya. Ya sebenarnya macam-macam sih, sama kayak di sekolah ya, sama kayak di SMA. Eh, yang dikirim karena nakal banyak, eh, yang bisa jadi insyaf tidak banyak. Oh, iya. Yang bisa jadi insyaf tidak banyak, lebih banyak yang mereka cabut. Banyak yang cabut. Tapi ya, ya gimana lagi ya, maksudnya mungkin orang tuanya saking pengennya anaknya itu santren, tapi terus kemudian dipaksakan, dan saya pikir juga orang tua harus punya strategi gitu, gimana memperlakukan anak ya, nggak bisa serta merta mereka memaksakan untuk bisa anak itu hidup di pesantren, apalagi ketika udah anaknya terpaksa kemudian dikasih semua fasilitas, itu malah jadi bumerang gitu. Kasusnya emang banyak yang kayak gitu, banyak yang eh, eh, dia dia anak orang ya berada lah, terus fasilitas semua dipenuhin asal dia mau pesantren, kayaknya gitu sih. Jadi ketika dia di pesantren ya udah dia justru banyak mainnya, terus nggak niat. Saya pernah tuh sekamar sekamar sama 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 anak yang tadi model gitulah. Tapi ya saya paham gitu bahwa eh, dia terus jadi kayak punya dunia sendiri. Dia jarang jarang di pesantren, dia sering ngegame online dulu tuh, sering ke warnet game online. Saya sampai di kamar tuh, jadi pesantren saya tuh dulu agak ini ya, jadi sekamar itu luas berapa ya, 1, 2, 3, 4, mungkin 3,5 meter kali 3,5 meter gitu, itu isinya bisa sampai 5 atau 4 santri gitu. Ukuran kamar kosan isinya 4, 5 orang, bayangin aja. Jadi yang susah memang adalah, saya sama sekali, ini yang saya pribadi ya, ketika di pesantren itu, jadi saya sempat pindah, saya sempat di 2 komplek. Satu kompleknya tadi itu yang dia isinya ngaji Quran, baca Quran sama ngaji kitab kuning. Satunya lagi yang saya di akhir-akhir masa apa ya, masa pondok saya di Kerapia itu, saya sempat di yang khusus tahfidz, khusus menghafal. Berapa ya, kayaknya setahun doang ya, apa nggak nyampe gitu. Eh, jadi ya apa tadi ya, masing-masing itu hmm, harus punya punya target juga sih, punya target ya di pesantren. Apa yang harus didapat gitu ya, harus dinikmatin, tapi tetap ada goalsnya, apakah bisa sampai baca Quran dengan baik cukup, atau bisa sampai baca kitab kuning, atau bisa sampai hafal sekian juz gitu. Itu harus 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 bisa di state gitu, dibikin goalsnya, karena anak-anak juga struggle ya dengan tuntutan di sekolah, tuntutan apalagi dengan tuntutan di pondok juga kan, agak susah ya. Dulu saya juga, kok saya bisa mau ya gitu. Saya bisa mau apa? Udah capek sekolah, terus di pesantren harus bangun pagi bener gitu, sebelum subuh udah bangun. Ngapain gitu. Terus tapi justru sampai sekarang itu jadi hal yang saya syukuri, karena saya jadi punya kebiasaan eh, yang bagus gitu di pagi hari, dan itu sangat-sangat saya syukuri di waktu yang kayak sekarang, karena eh, kalau mungkin saya dulu nggak di pesantren, mungkin
saya udah kehilangan kebiasaan eh, baik di pagi hari itu ya sholat ya lain-lain gitu ya, eh, ada rasa syukurnya di balik dulu kok ngerasanya kok kayak susah banget ya balik pasien tuh, tapi ya syukurnya ya banyak hal yang bisa eh, diterapkan di apalagi saya tinggal di Jakarta gitu yang harus berhati-hati ketika mau melangkah, bahkan mau belajar agama pun harus hati-hati gitu. Oke. Hmm, oke. Kalau saya ngambil, menurut saya ya gini, banyak banget memang macamnya. Apalagi kalau kalau di posisi, kalau sekarang saya secara pribadi saya udah menemukan gitu ya, menemukan saya ini eh, apa ya, eh, Muslim Muslim yang seperti apa gitu. Identitasnya tuh Muslim yang seperti apa? Saya kayaknya sih udah nemuin gitu. Maksudnya itu pasti ada fasenya sendiri lah. Kita kita mencari-cari itu mana aliran atau golongan yang fit. Menurut saya sih, saya pribadi ya, menurut saya nggak ada yang salah. Selama selama kita masih sama-sama sholat, selama kita masih pedomannya Quran dan Sunnah, itu kita semua bersaudara gitu. Uh, Tinggal udah mana yang cocok buat buat kita pribadi masing-masing. Cocok dengan guru yang A, ya udah ikutin ikutin baik-baik gitu. Kalau bisa ya ikutin secara penuh, secara kafah bahasanya gitu. Udah ngikut aja udah. Nanti ya insya Allah nyampe lah. Gitu. Kan uh, uh, saya coba ngutip kata-kata kayak saya gitu, kayak favorit saya, Gus Mus. Bahkan beliau menganalogikan tuh ya kita kan semua manusia itu kan sama-sama kayak mencari jalan menuju pada Tuhan gitu. Yang ya kalau di helikopter view-nya kan kita nggak bisa melegitimasi kebenaran kita sendiri gitu. Walaupun ya kita betul-betul aku yakin bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita yakini itu yang paling benar, tapi kita nggak bisa memaksakan itu ke orang lain gitu. Kita di patokannya selama sesama tadi ya, ketika hubungan dengan sesama muslim, ketika dia masih sholat, ketika dia nggak menyalahkan Quran, nggak menyalahkan hadis, udah selesai di situ. Ya kamu dengan caranya kamu, saya dengan caranya saya. Yang penting kamu konsisten, saya konsisten, udah nggak usah ada yang disalah-salahin gitu. Udah justru saling saling mendukung harusnya. Kamu belajar di sana, oke, kayak diskusi aja, diskusi kadang memperkaya wawasan. Uh, Justru itu ya, yang membuat kita kadang berfriksi itu kadang kita nggak mau berteman gitu sama yang berbeda. Justru kita bisa mengerti pemahaman mereka ya dengan berteman, dan berteman kan nggak harus sama gitu, nggak harus jadi sama. Jadi bertemanlah dengan banyak orang, dengan banyak teman, dan pentingnya berpikiran terbuka, open minded tuh ya, menurut saya seperti itu. Dan yakinilah bahwa setiap niat kita untuk apa ya, mendekat gitu pada Allah dengan cara mencari ilmu itu pasti akan dituntun, akan selalu ada jalan gitu. Berhusnudzonlah selalu gitu. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir, tapi juga harus waspada ketika menemui atau menemukan satu aliran atau golongan yang menurut kita kok berbeda, ya waspada. Tapi jangan jangan apa ya, jangan anti gitu ya, jangan jangan yang ekstrim gitu. Ya, eh, kadang ada yang cukup tahu, kadang ada yang boleh. Kalau rasa ingin tahunya gede ya, silahkan dipelajari gitu. Eh, Bahkan begitu pun dengan yang di luar Islam, di luar Muslim,
kita bisa bisa berempati kan tadi karena kita berteman dengan mereka gitu. Kenapa bisa mereka bisa punya pemikiran kayak gitu kan? Kita juga harus bisa berempati gitu sebagai saudara sesama manusia atau bahkan satu satu bangsa gitu ya yang kita tuh harus benar-benar di zaman sekarang tuh ya kita benar-benar aware ya dengan itu. Eh, Tadi terkait juga sama politik soalnya. Jadi eh iyalah apa ya nggak tidak perlu harus menyalahkan orang yang berbeda gitu. Berbeda pilihan dalam ritual, berbeda pilihan dalam pemimpin, ya ketika masing-masing punya argumentasi, yang penting tuh punya argumentasi masing-masing yang betul-betul dipegang gitu. Jadi masing-masing tuh ketika nanti harus harus bertemu dengan Tuhan tuh ada landasan eh, untuk pertanggung jawabannya gitu. Jadi nggak sekedar ikut-ikut aja. Itu sebenarnya poinnya itu sih. Iya, kalau kalau di SMA ini saya seandainya saya punya kesempatan untuk kembali ke masa SMA itu, yang saya ingin lakukan adalah saya ingin berteman dengan semua gitu. Eh, Ya saya dulu bukan orang yang eh, menyendiri juga sebetulnya, cuman eh ya saya ya entah ya ya oke lah saya dulu sangat-sangat waktu yang saya habiskan banyak di area belakang sekolah gitu, maksudnya di musba, di dulu ada namanya apa ya namanya tuh. Saya lupa, pokoknya area musola lah. eh Ya walaupun saya juga nggak bisa dibilang nggak kenal juga dengan teman-teman lain di luar SKI, tapi eh, yang saya pengen lakukan adalah lebih banyak waktu mengenal dan berteman dengan teman-teman di luar SKI. Ini buat teman-teman SKI, buat adik-adik di SMA 3. Banyaklah berteman dengan eh, teman-teman yang lain, karena itu juga jadi cara kita buat merangkul mereka, kemudian hidup bersama, bisa berempati dengan mereka juga. Jadi nggak ada kesan eksklusif gitu di kalangan SKI gitu. Ah, kayaknya kayaknya itu terus yang kalau teman-teman di kuliah relatif sama. Eh, jangan dihabiskan waktunya hanya untuk apa ya berkutat pada suatu hal yang kecil gitu. Sangat sayang ketika masa kuliah itu dihabiskan untuk hal-hal yang nggak jelas untuk main dan segala macam gitu ya. Keasikan bermain itu sebetulnya bisa diganti dengan bisa disubstitusi gitu ya dengan aktif di organisasi, dengan aktif di apa ya lembaga-lembaga penelitian, pusat studi gitu. Kalau emang yang fokusnya mau ke akademis ya. Eh, jadi eksplorlah semua lah, mau main apa kesenian, aktif dimanapun, kalau bisa jajal aja semua. Nanti bakal nemuin satu yang memang itu paling menarik dan paling disukai ya. Fokuslah di situ dan berteman dengan siapapun sama sih. Karena tadi ya pasti akan banyak apa ya. Karena dulu ini ada story-nya juga ya. Saya di kuliah juga sempat di organisasi apa keluarga muslim juga. Tapi tadi seperti saya bilang bahwa dunia kampus tuh agak keras eh, pergerakannya gitu. Nah kan saya nggak punya target politis apapun gitu. Saya cuma pengen apa ya ada ide dan gagasan saya tuangkan ke program kerja gitu karena itu bentuknya organisasi. Tapi ya tadi ya ada mungkin benturan-benturan karena identitas saya sebagai
sebagai kayak warna itu udah ada warna hijau gitu ya. Jadi santri NU kan warnanya hijau gitu. Iya, iya. Katanya tuh. Jadi ya banyak banyak apa ya sempat friksi-friksi gitu. akhirnya akhirnya ada masa saya juga sedih, kecewa gitu karena saya nggak bisa menuangkan gagasan saya karena saya berbeda sama mayoritas di sana warnanya gitu. Tapi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya kita cari tempat lain aja gitu, nggak perlu memaksakan. Kita cari media lain untuk berekspresi, untuk menuangkan gagasan kita. Nggak ada masalah. Uh, apa ya? Kita nantinya akan memahami yaitu tadi belajar belajar untuk apa ya menerima terus punya keluasan hati gitu ya uh, untuk menerima bahwa nggak semua yang kita mau tuh bisa gitu di berjalan sesuai yang kita pengen walaupun itu harus diperjuangkan gitu tapi ya ada hal-hal yang terus kita harus fleksibel mencari jalan lain eh, ya ya itu kalau di dunia kuliah gitu terus yang mau bikin startup juga jangan ragu sekarang kan semua tuh ngomonginnya startup ya Iya. eh, ya tuangkan semua idenya aja sekarang banyak banget kebutuhan terkait eh, anak muda harus punya literasi pemahaman yang bagus tentang Islam bikinlah aplikasi atau apapun gitu yang dia passion gitu ya di bidang itu uh, kuliah waktu yang kampus adalah tempat kita bermain itu nggak bisa diulang waktu kita kuliah tuh waktu di kampus saya juga kalau bisa ngulang-ngulang lah uh, ya saya ngerasanya aduh masih banyak gitu yang belum dieksplor Iya, jadi benar. ya yang masih bisa yang masih ada di masa itu ya silahkan betul-betul dinikmati, dieksplor, jangan sampai waktunya dihabisin buat galau, buat bingung gitu ya, buat aduh pulang apa. Tapi sekarang ya lagi kayak gini agak susah dia, tapi pasti adalah jalannya, walaupun nggak tatap muka di kampus, pasti ada jalannya. Jangan cuma kuliah, kuliah terus kuliah rebahan gitu ya. Kalau sekarang kan Iya, nggak iya. kuliah pulang, kuliah apa online kuliah online rebahan itu janganlah ambil ambil kesempatan-kesempatan lain aktivitas lain nantinya gini jangan sampai menyesal waktu udah jadi kayak saya gitu udah di masa-masa kayak saya cobain semua explore semua eh, masa muda tuh masanya buat buat belajar nyari pengalaman nanti eh, apa ya ya kalau udah tua tuh udah nggak bisa aneh-aneh soalnya kayak saya Iya. tuh kesempatan buat aneh-aneh tuh udah mikir ya aduh udah tua nih nggak bisa aneh-aneh jadi ya ya udah gitu apa manfaatkan buat belajar apapun apapun belajar aja apapun nggak usah fobia dengan ilmu atau pengetahuan tertentu belajarin semua aja nantinya jadi ya itulah nanti wisdom tuh akan muncul dari situ apa eh, ya tadi bijaksanaan itu akan muncul dari kayaknya kita akan pengetahuan dan pengalaman. Jadi jangan sampai terlalu lama berkutat pada kegalauan, kegalauan akan pasangan, kegalauan akan masa depan. Nah itu tidak perlu waktu kuliah. Jadi berkaryalah semasa masih di kampus.